الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ما تجده القلوب من الهموم والأحزان فلأجل ما منعت من وجود الإيان من تمام النعمة عليك أن يرزقك ما يكفيك ويمنعك ما يطغيك. Barang yang mendapati oleh hatimu daripada duka cita oleh karena barang yang menegah daripada adanya memandang Tuhan. Minggu kemarin kita telah mempelajari bahwasanya bermacam-macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu apabila kita memandang yang memberi nikmat, maka timbullah di dalam hati kita itu kecintaan, timbul di dalam hati kita itu mahabbah, suka, bersyukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kalau kita melihat suatu azab, sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa dengan kita, apabila kita memandang bahwasanya yang menimpa dengan kita itu sesuatu yang susah, sakit dan lain sebagainya yang mendukakan ke hati kita, tetapi kita memandang dengan orang yang memberi, maka kita itu tidak akan merasakan bahwasanya itu adalah azab atau bukan nikmat, tetapi kita memandang yang memberinya nikmat tadi. Maka apabila sudah yang seperti ini, berarti kita itu tidak terhijab lagi hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak sedih dengan sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memandang daripada orang yang memberi, bukan yang diberinya. Nah, itu orang yang sudah mencapai ma'rifatullah, orang yang hatinya kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya bertakluk dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak memandang sakit ataupun nyamannya yang diberi tadi, tetapi dia memandang orang yang memberi nikmat tadi. Matakhiduhul qulubu minal humumi wal hazan fali ajli mana'at min wujudil iyan. Barang yang mendapati oleh hati daripada duka cita, oleh karena barang yang menegah daripadanya memandang Tuhan. Jadi kita itu terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala karena memandang tadi, memandang yang diberikan, bukan yang memberi yang kita pandang. Nah, itu mula hati kita itu bisa sedih, bisa sedih. Artinya kalau diberi nyaman kita ini bersyukur, tapi kalau kada diberi nyaman kita ini sedih. Padahal sama aja orang yang memberi. Bisa jadi kenyamanan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Apakah dengan diuji dengan kesenangan tadi kita tetap ingat dengan Allah taala atau tidak? Atau diberi duka cita kita ini, apakah dengan duka cita tadi kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Artinya tetap di antara keduanya itu tidak ada Allah taala memberikan kada nikmat. Orang yang diberikan bala, orang yang sabar, berarti itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringkatnya sama dengan orang
70 tahun beribadah. Kalau dia sabar, seandainya ada dosa, maka dosanya dihapus. Seandainya tidak ada dosa, maka derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab bala tadi. Dengan sebab sakit yang kita lihat tadi. Nah, itu jadi kedadai kada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat ini bertambah lagi apabila orang itu terbuka hijabnya. Dalam artian dia tidak memandang yang diberi tetapi memandang yang memberi. Oh, ini bukti Allah Ta'ala sayang dengan aku. Oh, ini bukti Allah Ta'ala cinta dengan aku. Mungkin Allah Ta'ala ini kepingin menaikkan derajatku di sisinya. Nah, jadi nikmat semua yang dipandang tadi. Jadi terhijab. Makanya orang sebagian wali-wali itu kada merasakan sakitnya. Banyak orang yang wali-wali itu yang sakit karena derajatnya itu naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ujar guru kita, kalau orang tuh orang yang soleh sudah beramaliyah dan pangkatnya tuh naik dari sisi Allah taala, wali sudah, kutub sudah, sehingga dia tuh kada bisa lagi mencapai kewalian yang lebih tinggi, maka orang itu diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah beramaliyah, sudah dicapainya derajat itu dengan amaliyah, tetapi sakit belum. Ada untuk mencapai itu kada dapat dengan amaliyahnya, maka diberikan Allah Taala sakit. Bisa ulun saku guru itu ya, soalnya ini penyakitan ulun aja. Tapi kada terlihat beramaliyah, banyak dikaruki aja berdiam. Berarti menghapus dosa sakit itu, kada menaikkan derajat. Nah, menaikkan derajat itu seperti itu. Atau diberikan kesedihan dalam hati kita ini, ada rasa sedih, ada kesedihan. Itu bisa menaikkan derajat kita. Kesedihan yang datang misalnya dari orang, dihina orang, dikucilkan orang, itu bisa alamat kita itu menjadi orang yang di sisi Allah Ta'ala itu naik derajatnya. Bisa juga diberi bini pemamaian, bini pemamai terus. Nah itulah. Tapi pun kita melawan itu salah. Nah, kita melawan itu salah. Nah, ini kada berdiam aja, pasrah aja. Nah itulah. Maka setengah dari orang wali itu termasuk bini pemamaian. Nah, itu maka bini ulun dasar pemamaian guru aja. Dari belum kawin sudah pemamaian. Jadi belum jadi urun jadi wali itu sudah artinya bini ulun ini pemamaian. Dasar salah pilih itu. Tahu aja pemamaian sudah. Pilih aja masih. Tapi jodoh panggurule aja. Jodoh panggurule kada kawai ya itu. Tahu pada jodoh itu artinya diberikan jodoh yang seperti itu. Mungkin Allah Ta'ala ingin melatih hati kita ini sabar atau kada. Artinya memandang kada. Ya guru aja ulun anggap radio buruk kayak gitu ya. Biar menyebut mamai setiap hari. Namun kita kada salah, kada bapak. Sama dengan orang menyambati kita lah, mengatakan kita apakah. Namun kita kada salah apa-apa. Iyalah, orang kita kada salah. Lihati guru-guru kita adalah berdiam di rumah, dipitnah orang. Kan sidin kada ada gawian apa-apa, cuma di rumah aja. Tetap jadi fitnah orang. Jar guru mengkawa kan artinya keburukan kita aja yang dilihat orang tuh. Kebaikan kita kada usah orang melihat. Oh ini luar biasa hatilah. Keburukan kita aja yang orang melihat, wah kita kada mampu kita, makamnya kada sanggup kita, makam yang tinggi seperti itulah, kada mau orangnya, supaya hati orang ini jangan sampai begisir. Kan orang itu apabila diberi kesenangan biasanya lupa, hatinya nih lupa, diberikan kesenangan, orang nih dipuji orang, disanjung orang, itu bisa lupa karena ujub ada timbul di hatinya. Lupa seolah-olah seberataan orang itu di bawah kendalinya. Tapi kalau orang itu dihinakan orang, hatinya ini bertakluk terus dengan Allah Ta'ala. Memang aku ini hina, memang aku ini kada pantas. Seperti itu. Jadi hatinya ini selalu tunduk khudu dengan Allah Ta'ala. Nah, itu. Jadi orang yang bersih hatinya, pandangan hatinya itu kada pernah dia memandang mulianya, tetapi memandang orang lain itu lebih mulia daripadanya. Makanya Hasanul Basri itu pernah mengatakan kepada anaknya, coba pang ikam ke pasar,
cari pang orang nang apa artinya yang lebih hina. Lalu anak sidin itu berjalan ke pasar, ditanya oleh abahnya setelah pulang, adakah orang yang lebih hina daripada ikam? Kadada bahaya. Seberataan orang itu mulia, seberataan orang di pasar, hatta anjing di pasar lebih mulia daripada ulun. Nah, pandangan hatinya itu mulia. Ini orang sudah memandang bahwasanya kebesaran Allah Ta'ala itu lebih besar. Satu. Yang kedua, bahwasanya dia itu bergantung dengan Allah Ta'ala. Setiap detik, setiap waktunya bergantung kepada Allah Ta'ala. Sehingga pandangannya itu adalah kebesaran Allah Ta'ala, kemuliaan Allah Ta'ala. Sehingga sulit di hatinya itu naik bahwasanya dia ini mengaku mulia. Kenapa? Karena seluruh yang ada di dalam dirinya itu adalah kepunyaan Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala. Jadi kada kau bersumbung-sumbung. Sedangkan Allah Ta'ala itu melihat setiap waktu, setiap detik dengan kita ini. Jadi kada mau timbul. Amun kita nih di hadapan orang yang memberi baju lawan kita, baju kebesaran, kendaraan, apalagi perhiasan yang ada di awak kita, diberinya sebijian di awak kita ini, dari baju sampai awak dalaman, bahkan pakaian dalamnya itu diberi juga oleh Allah Subhanahu, diberi oleh orang itu. Lalu kita ini bersifat sombong, bahasanya tuh, ini punyaku, ini punyaku, ini punyaku. Padahal yang punya ini melihat dia, ujar yang punya itu ampunku. Nah, cuma karena yang punya ini bersifat Rahman dan Rahim, sidin kada mau ma'ajab kita, langsung menjas kita di situ. Maksudnya itu ampunku kada. Tapi ditegurlah oleh sidin, ditegur oleh sidin. Diambil satu-satu tadi nikmatnya yang diberikan tadi. Kadang kita sakit, kadang kita kada melihat, kadang rambut kita putih, kadang dalam kita sakit. Ini menandakan bahwasanya Allah Ta'ala itu menyuruh kita ingat bahwasanya yang ada pada diri kita ini bukan punya kita. Orang menyumbungkan hartanya, diambil Allah Ta'ala sedikit-dikit. Paham kada? Paham kada orang ini? Nah, orang menyumbungkan pangkatnya, ditegur oleh Allah Ta'ala. Tidak langsung beliau menegur Allah Ta'ala. Nah, tapi kalau orang yang sadar, itu bertambahlah mahabbahnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diambil dia senang, kada apa-apa karena bukan miliknya. Asal yang punya ini jangan terhijab. Kita diberi orang kendaraan mobil, diambil orang kada apa-apa, kada ada sedih kita. Kenapa? Karena memang punya dia. Punya dia. Karena kita kada terhijab dengan orang itu, sehingga kita itu tetap senang. Walaupun diambilnya ini ada hikmahnya. Kan? Seperti itu. Mudahan kita kalau bepandir ini nyaman dia. Kalau bepandir ini nyaman dia. Jadi kalau sudah mahabbahnya tinggi, itu dengan kita tadi mensuhud, namanya mentafakurkan apa yang ada yang diberikan oleh Allah Ta'ala dengan diri kita ini, lalu kita mentafakurkan semua nikmatnya, lalu kita itu bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur terus, setiap gerak kita, setiap diam kita syukuri, sehingga timbullah mahabbah di dalam diri kita. Bila timbul mahabbah itu berarti orangnya selalu muncul. Orangnya selalu muncul bila mahabbah. Kita tuh cinta kepada seseorang. Karena cinta itu dia selalu timbul, setiap hadir, setiap waktu. Di pikiran kita, di pandangan kita, di pendengaran kita. Itu hadir terus. Kalau orang itu benar-benar kita cinta. Pandangan kita tidak ada yang lain selain daripada yang kita cinta ini. Yang lain tuh kada kelihatan. Melihat tapi kada masuk. Selain daripada itu. Orang tuh cinta benar dengan bibinian. Biar berapa aja bibinian yang lalu, orang yang lalu, kada pedulinya. Kalau dia memang fokus dengan itu, sama orang itu dengan tujuannya ke pasar lah, tujuannya ini misalnya ke sana, di kiau orang tuh kada menghiraukannya. Sini jurang dulu, kada aku sana. Sini aku ke sana, kada kawan. Kada bisa. Kita tuh bebacaan lah, bebacaannya adalah. Coba. Kalau pian tuh berwiridan, pikiran pian tuh kemana-mana, yang gundah jadinya. Yang kita baca ini nah gundah. Artinya kada fokus tuh nah gundah pian.
merasa lawas, merasa lambat bacaannya sebertaan. Itu karena kita kada fokus, kada khusyuk. Coba pian bacaan. Kalau pian tuh kada fokus, banyak yang pian pikirkan di hati pian ini. Nikmatnya kada ada, kada fokus. Kenikmatannya kada ada. Nah, itu kalau kita bacaan biasanya itu seperti itu. Jadi banyak yang kita pikirkan, sembahyang gelisah karena hati kita kada fokus ke situ. Nah, itu. Masih ada yang dicintai selain daripada Allah Ta'ala tadi, selain daripada yang memberikan tadi. Nah, makanya orang berzikir itu alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jadi kadada orang yang berzikir ingat dengan Allah Ta'ala itu kada menenangkan hati, kada menenangkan hati. Asal bujar fokus, karena itu sudah janji Allah Ta'ala, sudah janji. Jadi kalau kita itu gelisah sudah, misalnya kita ini sudah dalam keadaan duka cita, ingatakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tarik napas kita, ingatakan semuanya ini adalah milik Allah Ta'ala, ini sudah ketentuan Allah Ta'ala. Hanya pian Allah, resapi Allah sambil memohon dengan Allah Ta'ala, baru kita bisa tenang. Tapi mau minum di warung kada bayar gelisah, duit kada terbawa, jangan Allah. Napa aja tukang warung? Allah ini supaya tenang hatiku, kenapa aja tukang warung? Ini duit kada terbawa aja. Kada terbawa aja tukang warung anak berhutang kayaknya ikam nih. Kurang lebih kayak itu kira-kira wajar dia kan. Dasar kada ada duitnya. Jadi mahabbah itulah makam yang paling tinggi. Makam tinggi itu karena mahabbah ini, makam mahabbah ini orang itu sudah terjali lah. Ibarat orang musyahadah, bertafakur, orang ini sudah merasakan kebesaran Allah Ta'ala. Hasil sudah daripada tafakurnya, hasil daripada zikirnya sudah hasil. Itu mahabbah, cinta, mahabbah. Nah, itu sudah mahabbah itu sudah melihat dah. Jadi kalau kisah aja masih belum lagi. Orang ini kisah bertafakur, kisah zikir, tapi belum lagi mencapai makam mahabbah. Karena mahabbah itu apabila sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kema'rifahan sifatnya Allah Ta'ala, atau sudah bisa rasam dengan dirinya, atau sudah bisa merasakan dengan dirinya nih dari luar sampai dalam, dia pernah dan merasakan hilang, tenggelam dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka timbullah mahabbah tadi. Luar biasa, sudah luar biasa. Nah, orang yang makam mahabbah ini makamnya adalah makam ridho orangnya, karena sudah tahu sudah yang memberi ini adalah orang yang dicintainya, orang yang disayanginya. Jadi makamnya itu ridho. Jadi apa yang diberikan Allah Ta'ala ridho aja. Ya, itulah nikmat ridho. Apapun ridho pokoknya, senang terus pokoknya diberikan Allah Ta'ala. Itulah. Jadi kada merasakan apa-apanya kalau sudah di makam ridho ini. Artinya kada hilang kada apa-apa, dapat bersyukur. Kayak itu ya. Nah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang sudah dikuasai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para wali-wali yang sudah diberikan Allah Ta'ala itu asrar, diberikan Allah Ta'ala itu kelezatan dalam memandang zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi wali-wali itu kada berduka citanya. Kalau urusan dunia aja kada berduka cita, biasa aja. Min tamamin ni'mati 'alaika ayyarjukuka ma ya'fika wa yamna'uka ma yugika. Setengah daripada kesempurnaan nikmat Tuhan atasmu, yaitu bahwasanya memberi engkau rezeki yang mempadakkan, ya kita tuh mencukupi akan engkau untuk hidupmu, dan ditegah engkau barang yang melebihi
keperluanmu. Jadi kita itu yang diberikan Allah Ta'ala itu sudah cukup sebenarnya dengan kita, rezeki kita ini. Jadi orang ini kadang menuntut lebih sebenarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang sudah seperti ini, yang makamnya kita ini kan berkisah orang yang ahli batin lah, berkisah yang hatinya itu dengan Allah Ta'ala lah, bukan ahli dunia. Kalau kita ini kan ahli dunia, ya Allah, sudah banyak dah lebih diberikan Allah Ta'ala, kita ini hendak lebih masih. Itu manusiawi lah, nafsu kita inilah. Tapi orang yang seperti ini, yang diberikan Allah Ta'ala ini rasa cukup aja. Bahkan aulia-aulia itu banyak yang mempunyai harta, diberikan aja kepada orang lain. Padahal dirinya pun kada cukup sebenarnya. Ada rumah menyiwa, tapi diberikan orang banyak aja harta. Cuma sidin kada mau mengambil harta itu, diberikannya kepada orang lain. Nah, itu supaya jangan teringat terus seperti itu. Kayak guru kita adalah diberikan orang duit banyak sidin kada kau guring beriakan sidin. Mun kita ini beisi mobil kawal kayak itulah. Beisi mobil kada kau guring mikir akan mobil itu beriakan dia esok ya ampih aku mikir kada kawa. Sahabat Nabi itulah sembahyang di kebun kurma. Kada husu dengan sebab sembahyang di kebun kurma, berikan sidin kebunnya. Coba kita di kebun sawit misalnya sembahyang 10 hektar pulang itulah, memandang di muka sawit itu sembahyang Allahu Akbar. Pas kada berbuah. Tapi kirakannya kurang pupuk sako ini aja. Sampai panjang kisahnya, mun 10 tahun bisa kada ada hasil ini aja. Sampai assalamualaikum mengatakan sawit tuh, sangguplah kita memberiakan sawit nang 10 hektar tadi. Ada sanggup, jangankan 10 hektar itu nang sebuting itu kan hendak ulun rawat dia masih. Nah, itulah. Jadi kita kada kawa makam orang ini lah, makam para sahabat itu luar biasa lah, karena kada ingat dengan Allah Ta'ala, diberiakan sidin kebun kurmanya. Nah, khusuknya lah orang itulah. Artinya khusuk itu lebih abdal. Munajat dengan Allah Ta'ala itu lebih abdal, lebih nyaman dengan Allah Ta'ala itu. Nah, itu lebih abdal. Sama aja dengan pian ulun sama aja. Pian itu misalnya mahabbah benar dia di warung tuh. Buaya apa pian dahon? Kenapa? Pian kada mau keluar dari kelezatan itu. Kesenangan itu kada mau keluar. Kada mau keluar kita apabila senang. Senang orang membaca Quran. Bawai keluar kada maunya. Begelisahnya. Nah, itu juga orang yang hatinya sudah dengan Allah Ta'ala ini, apabila dia terkeluar, gelisah. Itu awal kita itu mengalami makam tajrid namanya lah. Makam tajrid itu kita ini apabila disibukkan dengan dunia, hati kita itu gelisah. Itu masuk makam mahabbah sudah. Makam mahabbah. Jadi kalau sudah makam mahabbah itu seperlunya aja pian keluar. Contohnya seperti misalnya pian di toko tadi. Di toko itu. Karena mahabbah sudah dengan toko itu, dengan gawian pian itu, kada usah toko mah, dengan pekerjaan pian, entah itu pekerjaan apa. Bila mahabbah pian itu susah dikeluarkan dari itu. Kenapa? Lezat sudah. Pian sudah merasakan kelezatannya di situ. Nah, itu mahabbahnya itu. Jadi apabila orang ahli taat, apabila dia itu terganggu dengan di luar itu gelisahnya, gelisah. Itu pian mulai naik namanya makam mahabbah, makam tajrid namanya. Hati pian ini kada mau diganggu dengan yang lain. Itu mulai itu berarti. Orang asik misalnya mendengarkan pengajian, terus bila dibawa ke lain kada mau. Hatinya ini jadwal aku sudah aja, kada bisa. Wah, aneh itu. Tajrid namanya, dia sendiri sudah dengan pengajian itu sudah mahabbahnya timbul di situ. Ya, itulah. Itulah hati kita ini dengan Allah Ta'ala tadi. Awalnya itu kita sebenarnya kalau berwiritan ya kada ada mahabbah dulu. Kada ada mahabbah. Kita ini biasa berwiritan ya, membaca apakah, membaca Yasin kah apakah. Apabila kita itu mulai tertinggal itu, kita mulai gelisah. Nah, itu pian sudah mulai masuk berarti ke makam itu tajrid tadi, untuk mencapai tadi itu, mencapai kelezatan dulu. Nah,
Setengah daripada kesempurnaan nikmat Tuhan atasmu yaitu bahwa Ia memberi akan engkau rezeki yang mencukupi atau memadakkan saja kita memadai untuk hidupmu dan ditegah engkau barang yang melebihi keperluanmu. Nah, itulah. Makanya ulun rancak mengisahkan ini. Apabila orang itu hendak fokus dengan Allah Subhanahu wa taala, itu kan banyak cobaannya. Kenapa aku ini kada diberi lebih di waktu ba'amaliyah ini? Kenapa orang banyak membenci aku di waktu aku ba'amaliyah ini? Padahal ujar guru kan amaliyah ini orang kasih sayang dengan kita. Sedangkan kita ini mengamalkan itu dia dibenci orang. Kita ini lah fokus di masjid, misalnya fokus di masjid kayak ini mau urusi masjid. Kenapa orang benci aja lawan kita? Kenapa orang kada senang aja dengan kita? Padahal yang kita kerjakan ini bagus. Itu untuk bahwasanya hati kita ini jangan sampai goyah selain daripada Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala tadi, kalau kita diberikan lebih, takut ikam ini di dalam ilmunya Allah Ta'ala, kita ini begisir hati kita ini. Orang difokus misalnya mau urusi masjid atau mau urusi agama, lalu diberikan Allah Ta'ala itu usaha. Dan usaha itu diuji oleh Allah Ta'ala, berhasil. Lalu orang ini kada kawa lagi fokus. Apabila ke masjid, apabila kada kawa lagi. Nah itu kada sampai dia ke makam tajrid. Akhirnya ke makam mahabbah, makam lajat kada sampai. Kenapa? Karena diuji Allah Ta'ala tadi dengan kebaikan, dengan kebagusan, dengan nikmat, ini berubah hatinya. Nah disinilah kita itu perlu guru lah. Ulun rancak memadahkan ini. Kalau kita bujur hendak nikmat dengan Allah Ta'ala itu, ini perlu guru kita yang membimbing kita itu, memberitahukan. Dan itu dialamatkan oleh Allah Ta'ala dan diberi oleh Allah Ta'ala bila orang ini dikehendaki makamnya itu naik ma'arifah kepada Allah Ta'ala. Lihati aja, bagawi apa aja kada cocok. Bukan berarti kada bisa. Pian nih misalnya ahli zikir sudah, kada mau cocok kan. Bawa bedagangnya kada mau. Bawa bapaknya kada mau nih. Karena Allah Ta'ala menghendaki ikam itu fokus saja. Kita tuh fokus saja dengan Allah Ta'ala. Itu kan diberikan alamat oleh Allah Ta'ala sudah. Sudah diberikan Allah Ta'ala alamat seperti itu. Rizki yang mempada itu jasidin tiada dikadar dan tiada dibatasi, dan ia adalah menurut adat penghidupan orang sebanding dengan dia, dengan tiada mengurangi atau melebihi jika ia cukup menutupi hajat dan keperluannya tiap-tiap hari dan tiada berkurang ataupun berlebihan. Inilah rezeki yang mencukupi, atau boleh juga diartikan dengan mencukupkan apa yang ada meskipun kurang daripada apa yang semestinya, dan ia merasa senang. Jadi rezeki kita ini di dalam takdirnya Allah Ta'ala itu sudah sehari ini sudah seini. Ya, seumur hidup kita tuh sudah seini. Sudah, misalnya sehari ini kita ini dapat rezekinya seini. Biar kita menambahi begawi sehari semalaman tetap seitinya. Karena itu sudah ketentuannya Allah Ta'ala. Kada berkurang, kada berlebih. Pokoknya itu aja. Seberataan. Nah itulah. Seberataan. Sama dengan itu. Kan ada orang yang berusaha, berhemat siang dan malam. Rezekinya seitu aja. Ada orang yang berdiam, kada tapi berusaha. Ada aja rezekinya. Nah, seperti itu karena sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, dan wajib kita ini meyakini itulah, meyakininya itu, meyakininya. Jangan jurang mun itu guru aja, ulun kada usah berusahaan gin. Hanya menunggu rezeki daripada Allah Ta'ala aja. Nah, ikhtiarnya kada pian pakai lagi, karena takdir itu ada ikhtiarnya. Ikhtiarnya yang diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kita putus asa, kada begitu putus asa namanya. Orang tuh misalnya hendak dapat rezeki besok hari ini, ditakdirkan oleh Allah Ta'alanya berdoa, ditakdirkan Allah Ta'alanya berusaha. Nah itu berdoa misalnya, lalu kabul.
Itu memang di dalam takdirnya Allah Ta'ala orang itu berdoa hari itu. Di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Orang dapat rezeki banyak. Memang ditakdirkan di dalam ilmu Allah Ta'ala orang itu berusaha. Jalurnya ini. Orang itu berusaha dapatnya rezeki itu. Itu di dalam takdirnya. Dan Allah Ta'ala lah yang mengarahkannya itu juga. Itu harus kita. Ulu ini pas raja guru aja. Ada masuk surga ke ada masuk neraka aja. Kada. Alamatnya itu takdirnya sudah kita baca. Cuma kita kada membaca. Orang yang ahli diarahkan Allah Ta'ala senang beribadah. Itu alamat berarti. Orang yang ahli mau ketujuh maksiat itu alamat berarti. Cuma nya kada sadar bahwasanya inya itu sudah menjalani takdirnya. Nah, itu seperti itu kita tuh yang kadang kada sadar seperti itu. Kadang kada sadar. Makanya kita ini diturunkan Nabi itu basyira wa nadhira. In arsalnaka basyira wa nadhira. Memberitahu ya Nabi ini nah kada bagus, ini nah bagus. Maksudnya itu seperti itu. Jadi kita berhujah dengan Allah Ta'ala itu kenapa aku ini masuk neraka? Ujar Allah Ta'ala sudah kuutus nabiku. Ikam kada masih. Kullu ummati dakhalal jannah. Ya Nabi sebertaan umatku itu masuk surga. Illa man aba, kecuali orang kada hakun masuk surga. Nah itu berbuat maksiat. Yang taat berbuat taat, yang maksiat berbuat maksiat. Nah itu. Jadi sebertaan aja. Nah, hidayahnya itu kan maksudnya kita ini diberi akal oleh Allah Ta'ala untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Itulah sampai. Jadi intinya Ujar Sidin liyakila matafarraha bihi yakilu matahjana alaihi. Jadi orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala sudah tahu yang bahwasanya memberi itu adalah Allah Ta'ala. Sedikit diberi Allah Ta'ala dia bahagia, sedikit diberi Allah Ta'ala kada menjadi sedih lawannya. Jadi sebertaan itu adalah nikmat, syukur aja dengan Allah Ta'ala. Ini mudah-mudahan kita bisa lah yang kayak ini nah. Itu susah kita ini. Nah, susah. Artinya sedikit bahagia aja kita karena memandang yang memberi. Nah, itu kada sedih. Nah, banyak magini aja syukur guru aja. Ujar guru lain riganya orang makan ayam lawan makan iwak karing itu bisa beda. Yalah. Alhamdulillahnya itu beda. Mun iwak karing kan alhamdulillah kau makan hari ini aja. Tapi mun paha kambing alhamdulillah. Jangan kan lain alhamdulillahnya. Kita ini kadang kada sama. Diberikan banyak dengan sedikit itu kada sama. Nah, itu sama dengan nikmat dan sedih tadi. Kita kada sama. Bila diberi nikmat alhamdulillah. Bila diberi yang macam yang sedih innalillah. Nah, jadi orang yang sudah makam sinilah kada bersedih. Dalam artian hidup kita ini namun mengamalkan inilah husnudzan billah. Artinya kita itu tetap sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang diberikan disyukuri aja. Syukuri dengan Allah Ta'ala. Mau kita tenang hati kita. Kalau kada mau mensyukuri, kada mau tenang hati kita ini. Seapapun kita ini diberi Allah Ta'ala, syukuri aja. Nah, seapapun yang diberikan Allah Ta'ala. Kalau kita kada bersyukur, jadinya tamak jadinya lah. Hendak ini, hendak itu. Padahal sudah ada. Lalu kita itu gelisah. Kada mau tenang hati kita. Nah, mudahan kita bisa yang kayak itulah. Kita ini hendak macam-macam itu manusiawi aja. Manusiawi aja. Hendak ini, hendak itu. Tapi disesuaikan dengan kemampuan. Ini kada mampu tapi gayanya selangit. Orang nang mampu kada bergaya berhemat-hemat. Kan kada malu kita itu. Artinya kita ini sederhana aja. Sederhana. Sesuai dengan kemampuan kita aja. Yang ada bersyukur. Kan kaya yang sesungguhnya itu tenang hati kita nih. Bila hati kita ini kawa tenang, itu berarti kita tuh sugih sudah. Banyak harta tuh, maka ada kawa guring biar ada tenang ngarannya. Ini sudah kada sugih, ada tenang pulang. Yang dipikirkan sandal jepit nang sebelah itu. Jadi pikirkan tertinggal di pelatar. Orang nang mobil jangan ada memikirkan. Itulah, kadang kita kan kayak itu. Kadang adalah duit tuh 1 juta di kantong, kecicir 50.000 semalaman kada guring. Mikirakan duit nang 1 juta nang 50.000 tegugur tuh di mana
sampai sembahyang dipikirkannya. Padahal 1 juta masih di dalam kantongnya nah. 1 juta kan hanya kita ikhlasakan aja itu, ikhlasakan aja dah, banyak ada aja lagi. Kan memandang maksudnya nikmat itu banyak dengan kita selain daripada itu. Itulah. Tapi gue mendapat tuh kan jadi pas 1 juta punya ulunnya tenang sedikit ulun ya. Artinya sesuatu yang ada di dalam diri kita ini kalau kita pikirkan kadang mau kita menjadi tenang. Ya, pikirkan yang memberi aja. Bahwa saya misalnya kada dapat harta benda. Tapi pikirkan ya nikmat yang ada pada diri kita ini banyak daripada itu. Setiap detik, setiap waktu Allah Ta'ala tuh memberi kita nikmat ini. Jadi darah kita ini kada berjalan, jantung kita tuh kada berdetak, mata kita ini kada bisa melihat, telinga kita ini kada mendengar sedetik ya. Itu lepas daripada madatnya Allah Subhanahu Wa Taala, imdatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang ahli musyahadah, ahli bertafakur, ahli mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, itulah yang dipikirkannya. Bahwasanya nikmat ini banyak lawan dirinya, sehingga dia itu bersyukur, kuat bersyukurnya dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan hati kita ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ditenangkan oleh Allah Ta'ala, diberikan kejuhutan, diberikan rasa syukur, diberikan nikmat yang paling utama, yaitu memandang yang memberi nikmat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maghazidana firlana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maghazidana wa firlana ma madha wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik